lawan dari al-bada ya. Ada Hadoroh, ada al-badawi. Kalau Hadoroh itu kota ya, kalau badawi itu adalah kampung. Maka dalam tradisi orang Arab itu kalau ada orang kampung disebut dengan badawi atau badui begitu ya. Jadi badui itu sebetulnya badawi kampung. Nah, apa sih definisi Hadoroh gitu ya? Secara bahasa Hadoroh itu adalah thariqatul hayat ya. Tentang bagaimana metode cara pandang kehidupan. Cara pandang terhadap kehidupan. Sedangkan kalau kita lihat apa definisi hadharah atau peradaban ya, dalam kitab Dirasat fi Fikril Islami dikatakan bahwa hadharah itu adalah majmu' al-mafahim anil hayat. Jadi sekumpulan persepsi, cara pandang ya, terhadap kehidupan. Jadi kehidupan ini jadi objek begitu ya, bukan jadi subjek. Jadi objeknya itu adalah kehidupan. Nah, hadharah itu adalah sekumpulan cara pandang ya terhadap seluk-beluk kehidupan. Nah, mafahim ini adalah cara pandang, pemikiran yang nanti akan berefek, berdampak kepada ucapan, tindakan dan perbuatan. Yaitu mafahim. Jadi mafahim itu jama dari mafhum. Jadi sekumpulan pemikiran yang nanti akan mengikat kemudian mempengaruhi kepada cara pandang, cara ucap, sikap dan pemikiran. Ya tentu itu semua ya berawal dari satu keyakinan, satu konsep yang memang diyakini dan difahami. Nah, maka dari sekumpulan itulah nanti ya kita akan mengenal bahwa ya hadharah yang dibangun dari sekumpulan mafhum itu maka disebut adalah pengetahuan ya, di mana pengetahuan ini nanti yang akan mempengaruhi dan kemudian akan melahirkan hadharah. Jadi sekumpulan pengetahuan ya mafhum itu nanti akan melahirkan hadharah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang hadharah maka ya tentu yang paling mudah kita bicara tentang Islam itu adalah ya melahirkan, memiliki cara pandang yang nanti dari sana akan melahirkan mafahim ya bagaimana tentang sikapnya, ucapan, tindakan, perbuatan. Ya contoh misalnya nanti yang bersifat abstrakinan dalam hati itu tidak terlihat mewujudkan keyakinan bentukan ya salat, zakat, ketaatan. Nah, nanti semua ya mafahim yang menjadi konsekuensi dari sebuah keyakinan tadi, maka itulah yang nanti ya terangkai ya yang menjadi hadharah. Nah, maka dalam Islam kita lihat begitu ya, munculnya kitab-kitab ulama, munculnya fikih-fikih sebagai turas itu sebetulnya ya lahir dari satu keyakinan ya, dari sebuah mafahimnya dan nanti akan melahirkan wujudkan ya satu sikap yang itu sesuai dengan mafhumnya gitu. Jadi kalau kita memahami sesuatu itu maka ya pemahaman itu tidak boleh gitu ya melenceng dari apa yang diyakini. Nah, para ikhwan sekalian, coba kita lihat ya, kenapa dalam Islam itu muncul ya tradisi menulis misalnya. Nah, tradisi menulis untuk ya akidahnya gitu. Jadi mempunyai mafhum pemikiran bahwa dengan menulis itu adalah satu amal soleh yang melebihi batas usianya. Gitu. Ya, sebadikan ilmu-ilmunya itu dengan tulisan sehingga tulisan itu menjadi ya dalam bentuk ilmu yang diikat dalam sebuah tulisan dan tulisan itu sampai saat ini ya yang kita saksikan adalah kitab-kitab lainnya. Belum lagi misalnya dalam tafsir, belum lagi dalam hadis, belum lagi dalam ilmu tasawuf, belum lagi dalam kitab-kitab yang lain. Nah, kenapa gitu ya? Semua tulisan-tulisan itu adalah mengejawantahkan, mewujudkan dari sebuah keyakinan yang nanti pada akhirnya bagaimana datang dari sebuah keyakinan yang dibingkai yang sumbernya adalah dari wahyu menjelaskan lebih rinci dari setiap penjelasan-penjelasan yang Allah sampaikan dan Rasulullah sampaikan. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti dalam bentuk ya hadharah ini ada yang terikat ya dalam hal yang sifatnya hadharah dan madaniyah gitu ya. Nah, contoh misalnya ya saya ingin sampaikan begitu. Jadi dari serangkaian mafahim itu nanti akan terkait dengan sakofah ya, pemikiran, pemahaman seseorang itu ya berdasarkan konsep cara pandang Islam gitu. Jadi Islam akan selamanya menjadi subjek ketika akan ya dikaitkan dengan kehidupan. Jadi bukan sebaliknya gitu ya. Sebab Islam ini adalah al-hakim,
Islam ini adalah ajaran yang ya akan senantiasa menjadi cara pandang, nah maka yang akan dihukumi itu adalah sebaliknya justru adalah objeknya ya kehidupannya. Nah, maka terkait dengan haldoroh ini begitu ya, karena haldoroh ini adalah sekumpulan cara pandang dengan sudut pandang Islam yang tentu Islam itu dibingkai bersumber dari akidah. Nah, maka cara pandang, sikap, kebijakan, ketentuannya menjadi ciri khas, menjadi sesuatu yang unik begitu ya, beda dengan yang lain yang tidak ada ya dalam cara pandang yang lain. Nah, contoh misalnya nanti ya dari Thaqafah itu akan melahirkan Haldoroh dan Madaniyah. Ya, kalau Madaniyah itu ada yang terkait ya dengan ya Thaqafah keislaman, ada juga yang memang sifatnya Madaniyah kebendaan saja. Ya, contoh misalnya kalau kita lihat ya dalam proses perjalanan Islam masuk ke Indonesia, kita lihat ya ada simbol-simbol masjid-masjid gitu ya. Kemudian juga ada apa di masjid itu ya bulan sabit dengan bintang, itu kan menjadi simbol ya, menjadi satu simbol ya, termasuk juga bagaimana bangunan masjid yang ada di Utsmaniyah gitu ya. Turki Utsmani itu punya khas bagaimana bangunan-bangunan, arsitek-arsitek yang itu adalah lahir dari sebuah haldoroh pemikiran Islam gitu ya. Kemudian juga kita lihat kalau misalnya ya khot ya kaligrafi gitu ya, itu pun juga sama begitu. Kemudian juga kita bagaimana melihat ya tentang bagaimana pembangunan ya kota ya. Ada satu kota ya di Cordoba ya yang itu adalah dulu ya sempat menjadi kekuasaan Islam, itu ciri khas begitu. Ya di sana bagaimana ada masjid begitu ya. Kemudian juga ada alun-alun begitu. Alun-alun juga itu menjadi salah satu haldoroh atau salah satu gaya atau pemikiran ya yang datang dari Islam. Nah, maka nanti kalau sudah menjadi pemikiran yang terkait dengan Islam, ya maka itu adalah Madaniyah yang terkait dengan haldoroh. Nah, itu adalah pemikiran yang memang sekali lagi bagian dari akidah. Dan itu menjadi ciri khas begitu ya, bahwa pengembangan saintek, ilmu pengetahuan yang itu nanti dilahirkan dari akidah, maka itu adalah haldoroh yang terkait dengan Islam. Nah, yang kedua ada Madaniyah yang memang dia tidak terkait dengan haldoroh, yang tidak terkait dengan cara pandang, yang tidak terkait dengan keyakinan. Ya, contoh apa misalnya teknologi hasil ya tadi ya pengembangan hasil daya cipta manusia seperti apa kayak handphone misalnya, kemudian ini headset, kemudian media-media elektronik lah begitu ya, kayak radio dulu begitu ya, ada televisi. Nah, itu adalah Madaniyah. Nah, nanti cara pandang Islam dalam menggunakan kedua hal, Madaniyah yang terkait dengan haldoroh dan yang tidak terkait, ya. Kalau Madaniyah yang tidak terkait dengan haldoroh, maka itu adalah menjadi hal yang mubah begitu. Nah, sebaliknya kalau ada Madaniyah yang terkait dengan haldoroh, maka itu tidak boleh diadopsi dan tidak boleh digunakan menjadi simbol dalam Islam. Sebab itu adalah kebendaan yang tidak lepas dari sebuah ide pemikiran haldoroh tertentu. Contohnya apa? Ya contohnya misalnya ya simbol-simbol yang terkait dengan simbol agama lain. Misalnya ada simbol salib gitu ya, bintang David itu terkait dengan simbol agama Yahudi. Kemudian ada simbol kelinci misalnya itu terkait dengan majalah Playboy yang itu juga ya sudah menjadi haldoroh begitu ya. Madaniyah tapi sudah menjadi haldoroh. Nah, artinya apa? Kebendaan-kebendaan yang memang itu sudah terkait dengan haldoroh. Sebab nanti ya ketika haldoroh ini lahir dari sebuah ide, pemikiran yang khas, maka itu dia menjadi tidak boleh diadopsi, bahkan dipakai oleh kaum muslimin. Nah, contoh misalnya malam ini ya, insyaallah ya, itu yang namanya trompet gitu ya. Kemudian juga lonceng, kemudian juga kembang api ya. Kembang api itu juga terkait dengan haldoroh begitu ya. Sebab yang namanya simbol-simbol tadi itu tidak ada, bukan hanya kebendaan datang atau juga independen tanpa ada sebuah ide, tetapi itu adalah ada terkait dengan agama, terkait dengan simbol keyakinan yang itu tentu tidak boleh dipakai, bahkan diabadikan, bahkan dijadikan kebanggaan oleh kaum muslimin. Nah, begitu ya. Jadi peradaban itu intinya adalah ya satu cara pandang ya kaum muslimin
ya terkait dengan kehidupannya. Jadi cara pandang inilah yang menjadikan Islam sebagai subjek ya untuk menghukumi objek. Maka jika kita sebagai seorang muslim, maka ucapan, tindakan, perbuatan, sikap ya sampai apapun itu nanti lahir dari sebuah konsep ideologi pemahaman Islam. Dan ini semua sudah ada di tengah-tengah kita. Sebab Islam bukan hanya ya agama kemarin sore, tapi Islam sudah ratusan tahun ke belakang dan sudah menjelma bahkan juga menguasai dunia. Sehingga hadharah Islam itu tidak bisa lepas dari akidah keyakinan Islam sebagai ideologi. Wallahu a'lam bishawab. Kang Adam? Kang Iqbal, mangga Kang Iqbal. Ya, sambil menghandle Kang Adam, ada kendala sinyal. Ya, tadi Masya Allah yang sudah disampaikan Ustaz Aziz terkait peradaban Islam dalam perspektif Turat. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk Ustadz Yan. Apa sebetulnya Turat itu dan mengapa penting untuk dibahas? Mangga Ustadz silahkan dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih buat kerabat kerja LDK STM Takin, terus juga yang saya hormati Kiai Aziz. Kita bisa satu forum bareng ya. Ini di penghujung tahun. Ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah sama-sama ya. Satu apa namanya? Istimewa, satu iya. Mungkin di saat yang lain sedang dalam kondisi yang mungkin tidak begitu baik ya, tapi kita malam ini dapat istilahnya itu bisa sharing, bisa bersama para generasi muda ini, alhamdulillah ya, para generasi muda kita bisa apa namanya bisa ikut gabung ya, alhamdulillah. Apa yang ditanyakan tadi oleh moderator mengenai turos karena kita konteksnya hari ini atau malam ini kita sedang bicara soal bagaimana. Jadi kalau secara istilah umum turos itu adalah produk intelektual yang ditinggalkan generasi terdahulu yang itu diwariskan untuk generasi terkemudiannya. Ya, memang ini turos ini memang katakanlah satu akar kata dengan waris gitu ya. Itu secara umum ya, kalau secara umum itu turos itu seperti itu. Jadi produk intelektual yang ditinggalkan generasi terdahulu yang memang ini disiapkan untuk generasi terkemudian. Nah, lalu kalau misalnya turos ini kita sandingkan dengan Islam ya, turos Islam. Nah, dalam konteks ini maka turos Islam ini berarti sudah terbatas ya, sudah ada kerangka, ada frame-nya. Nah, maka dari itu ada yang mendefinisikan ulama kontemporer bahwa yang namanya turos Islami ini adalah ma tarakahul muslimun alladzi sabaquna min hadaratin wa saqafatin wa ulumin wa sonaatin. Jadi yang namanya turos Islami adalah peradaban, sakofah alias ilmu yang mengandung pandangan hidup, sains, industri yang ditinggalkan generasi muslim sebelumnya untuk generasi kita. Jadi ini adalah berbagai peradaban, sakofah, sains dan industri yang ditinggalkan generasi muslim sebelumnya untuk generasi kita. Ini kalau dikaitkan dengan Islam ya, dengan Islam. Berdasarkan katakanlah pendefinisian tersebut, maka kita bisa membayangkan bahwa ternyata turos Islami ini
ya kita bisa menggambarkan bahwa turos Islam ini artinya terbagi dua gitu. Nah, pertama yang berasal dari pandangan hidup Islam. Jadi ada yang katakanlah pandangan hidup yang bersumber dari akidah Islam. Yang ini bisa meliputi peradaban, ilmu itu sendiri dan sebagainya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kiai Azi dalam konteks peradabannya. Nah, namun kalau lebih bahasa yang sederhananya, ini turos ini istilahnya itu bahan ya, bahan mentah bagi peradaban itulah. Gitu. Gambaran sederhananya seperti itu. Jadi turos Islam ini ada yang murni berasal dari pandangan hidup Islam, ada yang memang berasal dari aktivitas akal kaum muslimin melalui eksperimen, observasi dan konklusi sains misalnya. Nah ini jadi tidak langsung dari akidah Islam. Ini misalnya ilmu astronomi, matematika, fisika, kimia dan sebagainya yang ini nampaknya sudah banyak dibahas oleh para ilmuwan science in Islam, nah, gitu kalau singkat ceritanya oleh para Barat ya, para peneliti Barat itu. Jadi turos ini bisa dibilang adalah bahan mentah gitu ya, bahan mentah atau bahan bakar lah bagi peradaban itu sendiri. Jadi pandangan hidup itu diambil dari mana sih? Ya tadi kan Kiai Azi menyampaikan bahwa hadroh itu sekumpulan dari pandangan hidup. Nah pertanyaannya pandangan hidup ini ngambil dari mana? Bahannya dari mana? Gitu. Nah, salah satunya dari turos. Dalam turos Islam ini adalah turos yang diambil dari pandangan hidup Islam yang sumbernya dari akidah tadi itu. Nah ini singkat cerita seperti itu turos itu. Alhamdulillah, Ustaz Dian, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf tadi saya kelempar Zoom di tengah-tengah, Insya Allah kehabisan kuota. Alhamdulillah langsung diisi. Nah, memang saya ketika mengangkat tema kitab turos ini banyak sekali audio. Nah, mungkin tadi jawaban Ustaz Dian, Insya Allah ya singkat, padat, nah jelas lah begitu. Ini alhamdulillah Ustaz ya. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Kiai Azi. Ya. Ustaz, peradaban Islam itu kelak takdirnya akan tegak kembali, Ustaz. Nah, kian berdasar dalil mutawatir menjelaskan hal tersebut. Nah, karena itu apakah kita cukup menantikan tegaknya Islam atau kita tuh perlu juga untuk berjuang, Ustaz? Gitu. Ya, baik, terima kasih ya, Adam. Terkait dengan peradaban Islam ya, kita bicara peradaban Islam yang memang tentu kalau kita bicara peradaban Islam itu adalah ya Islam kafah begitu ya, Islam yang menjadi satu kekuatan, Islam yang hebat, Islam yang kuat, Islam seperti yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad dilanjutkan oleh para sahabat ya, yang disebut dengan khulafa rasyidun begitu ya, para khalifah pengganti Nabi ya, yang mendapat dia sampai dengan Utsmaniyah gitu ya. Semua Islam yang terbingkai dalam sebuah sistem, dalam sebuah kekuatan dan kekuasaan begitu. Nah, bicara peradaban begitu ya. Jadi emang begitu. Jadi peradaban itu identik begitu ya, terkait dengan sebuah sistem begitu. Sebab bagaimanapun gitu ya, peradaban itu tidak akan begitu saja begitu. Kalau tidak ditopang oleh kekuasaan. Gitu ya. Nah, hari ini siapa yang sedang berkuasa? Ya peradaban barat, peradaban kapitalisme begitu. Ya, kita mau tidak mau gitu ya, ketika Islam tidak punya rumah, tidak punya payung, tidak punya kekuatan, ya peradaban kita itu nyaris ya tak bisa apa-apa, tidak bisa muncul begitu. Yang ada malah kita menjadi selamanya menjadi kalah begitu. Nah, terkait dengan apa yang ditanyakan tadi ya, kalau bicara masalah akan bangkit kembali tentang peradaban Islam ya itu sudah janji Allah dan Rasulnya gitu ya. Kalau yang namanya janji itu kan kepastian, ada wa'dun gitu ya. Janji itu adalah kepastian. Janji itu adalah selain kepastian harus keyakinan gitu ya. Kemudian juga di balik janji itu ada kebutuhan ya. Kemudian di balik janji itu ada bisyarah ya, ada kabar gembira gitu ya. Jadi di balik janji itu ada keimanan, di balik janji itu ada kebutuhan, di balik janji itu ada ya bisyarah gitu ya, kabar gembira gitu ya. Siapapun kita kan kalau misalnya Kang Adam gitu ya,
mendapatkan karunia putra, itu kan satu kabar gembira begitu ya. Nah, bagi kaum muslimin itu adalah sesuatu yang menjadi wa'dun ya, wa'dullah, janji dari Allah. Nah, masalahnya adalah ya, kita tidak cukup dengan hanya diam duduk begitu saja gitu ya atas janji-janji tadi. Sebab yang akan dinilai oleh Allah itu adalah bagaimana ya ketika kita iman tadi begitu ya. Iman itu kan nanti akan disandingkan dengan langkah-langkah syariat yang setiap langkah itu nanti dia punya tujuannya masing-masing ya. Nah, contoh misalnya ketika dalam Islam ya kita dihadapkan dengan masalah misalnya ya. Maka masalah itu nanti bisa kita gabungkan antara syariat ya dengan hakikat misalnya. Ya, contoh satu sisi kita ketika ada masalah ya minta kepada Allah dengan doa, sujud begitu ya. Tapi di samping lain juga syariatnya apa ya kita tempuh, masalahnya apa? Ya, kalau masalahnya misalnya punya utang ya lunasi utangnya gitu. Gitu ya. Kita usaha bagaimana caranya bisa melunasi utang gitu ya di samping doa. Kalau misalnya kita punya anak ya, anak kita sakit ya, kita doa minta kepada Allah ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Ya bawa ya berobat ke medis, ke dokter misalnya. Itu kan syariat gitu. Nah, sama begitu ya. Dalam Turath Islam, dalam kajian ya fikih Islam itu ada bab pembahasan tentang nasbul imam. Gitu ya. Ya. Jadi coba lihat ya, dalam kitab-kitab fikih hampir itu ya semua di ujung itu ada pembahasan tentang nasbul imam. Ya, dalam kitab fikih Indonesia saja yang paling banyak dibaca ya, fikih Islam yang ditulis oleh Kiai Haji Sulaiman Rashid itu di belakangnya itu adalah tentang al-khilafah begitu. Nah, itu ya, itu kan pembahasannya tentang bagaimana kepemimpinan begitu. Nah, itu peradaban sebetulnya ya. Jadi bicara masalah peradaban tadi ya, kita tidak cukup hanya bagaimana membaca tetapi nanti ya ulama-ulama lain telah membuktikan, membuat kerangka bagaimana langkah teknis begitu ya untuk mewujudkan kemenangan tadi. Ya, contoh misalnya gitu ya, Syekh Allamah Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ya, dalam kitab-kitab yang sudah ya beliau tulis ya sekian banyak ya, satu sebetulnya semua bicara tentang bagaimana penegakan ya kekuasaan peradaban Islam menjadi peradaban yang menguasai dunia, peradaban yang disegani ya, menjadi kekuatan kaum muslimin dan juga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya tentu bagaimana kita meneladani, mencontoh langkah-langkah Nabi Muhammad ketika membangun daulah Islam di Madinah Al-Munawwarah. Gitu ya. Nabi juga tidak diam saja, Nabi juga tidak hanya menyambut kemenangan dengan ngantuk atau juga dengan cukup Allah sudah ngasih bisyarah, tidak. Tapi Rasul pun juga hijrah, Rasul pun datang kepada para pemimpin kabilah, Rasul juga datang ke Ahlul Quwah, Rasul juga mengutus Mus'ab bin Umair. Kan itu langkah-langkah historis yang sangat jelas begitu ya. Jadi langkah itulah yang mesti kita teladani, mesti kita contoh, sebab kalau kita mau contoh kesuksesan Allahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya ya tidak cukup dengan diam saja, marilah kita mesti bersama-sama untuk ya mengikuti sunnah Rasul dan berjuang untuk menegakkan peradaban Islam tadi. Allahu a'lam bishawab. Ya, kesimpulannya. Jadi iya tadi perumpamannya banyak ya. Tadi seperti juga ya tetap ada yang diusahakan berarti tadi. Walaupun kemudian tadi janji Allah. Baik, lanjut ya pada Ustadian ya. Ustad, gini nih Ustad. Mengapa membangun peradaban itu mesti berdasarkan perspektif Turath, sesuai tema malam ini ya gitu. Memang kenapa sih nggak bisa menggunakan perspektif lainnya gitu selain perspektif Turath tadi gitu. Ya, betul sekali Kang Adam. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ini mungkin bisa dibilang pertanyaan semua orang ya. Kalau misalnya bicara soal Turath ini. Jadi kan kalau misalnya orang lain menganggap mungkin loh kok kenapa sih fanatik gitu. Istilahnya mungkin gitu ya. Istilahnya mengapa kok fanatik seperti itu gitu.
Sebetulnya ini bukan fanatik ya, karena ini sebetulnya ilmiah sekali, sangat rasional. Ya. Jadi begini, peradaban Islam itu dibangun oleh siapa? Nah, tentu dibangun oleh umat Islam. Itu jelas gitu, itu sangat 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 clear sekali. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, yang membangun ini, ya kan, dia membangun dengan apa, gitu? Dia membangun dengan apa? Makanya itulah yang jadi kunci ya. Mengapa harus turos? Makanya kalau rumusnya Imam Malik rahimahullah, beliau kan mengatakan bahwa lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Jadi generasi akhir umat ini itu hanya akan bisa baik kalau berpegang dengan sesuatu ya, dengan manhaj, dengan metode yang itu digunakan oleh generasi terdahulu kan gitu. Jadi kalau misalnya umat Islam hari ini tidak menggunakan turos dalam membangun peradabannya, berarti dia membangun peradaban yang lain gitu. Karena bahan baku dari peradaban Islam adalah turos Islam itu sendiri. Jadi kalau dia membangun peradaban, mengaku membangun peradaban Islam, tapi dia menggunakan perspektif yang lain. Misalnya dia pakai perspektif ateisme misalnya, atau pakai perspektif sekularisme. Nah berarti dia membangun peradaban itu yang menjadi landasannya itu, bukan membangun peradaban Islam. Nah jadi Iwan Villa, kita membangun peradaban itu mesti berdasarkan katakanlah perspektif turos Islami. Kenapa? Karena yang kita ingin bangun adalah peradaban Islam, bukan peradaban yang lain. Begitu, Kang Adam. Ya, baik, Sad. Jadi karena perspektifnya yang dibangun adalah Islam ya, Sad ya. Jadi mungkin terhubungnya begitu. Dan tadi nyambung juga ke pembahasan apa itu turos. Nah, itu tadi, Sad ya. Baik, Sadian, jazakallah. Lanjut kepada Ustadz Kiai Aji ya, Sad. Jadi ini tuh sedang gencar, Sad ya. Hari ini sedang gencar, hari-hari ini tuh ya. Sebagian pihak begitu ya mempromosikan gagasan, Sad. Gagasannya ini ya ini moderasi beragama, Sad. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah perspektif moderasi beragama ini sanggup untuk kemudian membangun peradaban Islam, Sad? Ya, baik ya. Nah, jadi begini ya. Pertama saya akan kritisi dulu ya gagasan tentang moderasi beragama. Ya. Kalau kita lihat begitu ya, jadi secara epistemologi ini tidak ada ya satu konsep yang ajeg begitu ya, baik dalam perspektif ilmu ya, dalam perspektif filsafat ilmu itu tidak ada begitu ya. Jadi ini adalah istilah yang sangat prematur begitu ya, apalagi dikaitkan dengan ajaran Islam begitu ya. Istilah-istilah yang sebenarnya kemudian kekuatan basis begitu ya, keilmuan yang kuat begitu. Maka ketika itu tidak datang dari Islam, maka ya tidak ada begitu. Ya, bagaimanapun maka itu adalah istilah asing begitu ya. Ya contoh misalnya begini, kayak kita bicara masalah bank gitu ya. Bank itu mau pakai bahasa apapun ketika diarabkan, itu tetap bukan bahasa Arab gitu. Maka dia tidak punya akar yang kuat dalam Islam. Maka mau lihat dalam mu'jam apapun ya, al-bunuk laisat arabiyah, dia bukan bahasa Arab. Nah, termasuk juga moderasi sebetulnya. Maka kalau misalnya diarabkan menggunakan kata wasato, ya itu sebetulnya ya membajak saja begitu. Apalagi kalau menggunakan dalil wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata begitu ya. Itu kan sangat nggak nyambung. Konteks ayat sebelumnya bukan bicara masalah moderasi begitu. Nah, apakah bisa begitu ya? Pertanyaannya dengan konsep moderasi beragama. Ya. Kalau saya jawabannya bukan bisa atau tidak bisa, justru mustahil begitu ya. Bermimpi begitu. Sebab ini adalah ya konsep-konsep yang sesungguhnya akan ya merusak, meruntuhkan konsep turos itu sendiri sebetulnya. Gitu ya. Ini ibaratnya konsep baru ya, dia akan datang gitu ya, menghantam ya, ingin mencoba untuk menggoyang
ingin merusak bangunan yang sudah ajib dalam Islam. So sekali lagi turoth ini adalah ya warisan jejak-jejak peradaban Islam gitu. Jadi peradaban Islam yang mulia itu dipotret begitu ya oleh turoth gitu. Maka turoth itu adalah gambaran penjelmaan dari sebuah peradaban yang maha hebat begitu. Nah, ketika misalnya tadi Ustaz Ian sudah katakan gitu, ingin membangun peradaban ya kembali kepada turoth begitu. Kembali bagaimana ya kekuasaan atau juga kemuliaan Islam itu dulu sempat dipotret, diabadikan oleh para ulama. Dan sampai detik ini masih ada begitu. Itu sebagai saksi bisu kitab-kitab itu. Saksi bisu tentang bagaimana kemuliaan Islam begitu. Maka orang yang tidak bisa baca kitab, tidak menguasai bahasa Arab, dia tidak akan tahu bagaimana membangun peradaban Islam. Gitu. Maka syarat ilmuwan dalam Islam itu mampu gitu, menguasai bahasa Arab dengan baik, bukan hanya bisa baca tapi menguasai begitu. Nah, contoh nih kayak begini gitu ya. Jadi moderasi beragama itu ini adalah satu ide yang ya dicoba digagas oleh sebetulnya apa? Kelompok-kelompok yang justru ingin begitu ya, ingin membelokkan arah tujuan ya dari peradaban Islam itu sendiri, kejayaan Islam itu sendiri. Jadi bahasanya itu adalah racun ya yang dicekokkan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin ya hari ini ya tadi gitu ya merasa bahwa dengan ide itu dia bangga, yang pada ujungnya justru ini kalau kita lihat dalam perspektif turoth justru ini adalah racun yang membahayakan. Itu Kang Adam ya. Jadi alih-alih akan membangun peradaban, yang ada justru akan merusak, meluluhlantahkan peradaban Islam melalui konsep moderasi beragama. Apalagi kalau kita lihat yang moderasi dalam konteks ya yang dijajakan itu kan bukan masalah konsep yang sama sekali bukan datang dari Nabi kita. Ya, maka kalau ingin menguji sebuah ide, sebuah konsep, diujinya ya satu oleh ajaran Islam, satu oleh ya dalil-dalil yang telah dituangkan dalam turos para ulama, dan yang ketiga adalah kita bisa uji melalui melalui sirah nabawiyah begitu ya. Jadi ketika memang ini tidak ada begitu ya, yang ada ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan atau metode untuk membangkitkan peradaban dalam Islam. Ya, bahkan juga yang menjadi bahaya ini adalah justru malah melumpuhkan, melemahkan kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah untuk menguji sebuah ide, apakah itu ide gagasan, ya, genuine datang dari Islam atau tidak, ya, gampang diujinya. Kalau ide itu, ya, menguntungkan bagi musuh-musuh Islam, pasti itu datangnya bukan dari kaum muslimin. Tapi kalau ide itu semakin merugikan, mengancam, membahayakan musuh-musuh Islam, pasti itu adalah ide yang datang dari kaum muslimin. Begitu Kang Adam? Allahu a'lam bishawab. Baik kan. Insyaallah ya. Jadi bisa jadi oh iya. Kalau nggak paham bahasa Arab, kemudian menafsirkan ikut-ikutan aja gitu ya, apalagi menggunakan dalil umatan wasaton itu. Surat Al-Baqarah. Maka ikaja'alnakum umatan wasaton linas. So, kalau dalam bahasa lugawinya, modern itu asriyah, asrun gitu ya. Ya, jadi itu asrun itu adalah modern atau kontemporer bahasanya begitu. Jadi bukan pakai wasato gitu. Nah ini nih makanya penting ya para jamaah ya, rekan-rekan mahasiswa begitu ngaji ya, kemudian dengan gurunya, kemudian nah ini ada kitabnya juga kemudian Ustaz ya. Jadi landasannya ini Ustaz. Ya baik, lanjut pada Ustaz Ian ya. Nah Ustaz Ian tadi kan kita bahas tuh kemudian peradaban gitu ya. Nah jadi ada pertanyaan begini Ustaz. Bagaimana sih Ustaz sebetulnya itu proses membangun peradaban Islam? Bagaimana sebetulnya membangun proses pembangun peradaban Islam itu Ustaz? Gitu. Ya, secara prinsip tadi mungkin sudah ya disampaikan sama Kiai Haji mengenai membangun peradaban Islam itu seperti apa. Nah, cuman kalau boleh saya sederhanakan,
dalam konteks membangun peradaban Islam itu, maka kita harus melihat dari katakanlah tiga perspektif lah ya. Yang pertama, perspektif keilmuan. Jadi kalau kita bisa mampu ya, kalau kita mampu mengklasifikasikan dan membedakan mana yang disebut dengan sakofah atau pengetahuan yang memiliki pandangan hidup dan mana yang ulum atau sains atau pengetahuan yang dia katakanlah nir ya, tanpa pandangan hidup yang spesifik gitu misalnya. Nah itu kan nanti kalau sudah bisa membedakan, nah maka yang mana yang inti, yang mana yang tambahan, nah gitu kan, itu bisa kita pakai gitu. Jadi mana yang menjadi prinsip gitu ya, mana yang bukan prinsip, nah itu nanti bisa kita pahami kan gitu. Selanjutnya juga kalau dalam perspektif ilmuwan ya kita harus memahami metode berpikir yang benar. Jadi dalam perspektif keilmuan ini sangat penting sekali kita. Artinya apa? Artinya mana yang perspektif rasional ilmiah beserta porsinya masing-masing. Nah ini harus bisa, kita harus berhasil membedakan ini. Misalnya gini, meneliti hubungan antara orang yang rajin sholat misalnya dengan kemaksiatan, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan. Nah ini tidak boleh menggunakan pemikiran ilmiah, dalam arti tidak boleh distatistikkan, tidak boleh dihitung berdasarkan hitung-hitungan matematik, gitu. Tidak boleh. Mengapa? Karena ini harus di cross check melalui pemikiran rasional, yaitu apa? Yaitu orang yang bermaksiat, apakah dia ada hubungan dengan sholatnya atau tidak, maka kita harus meneliti kembali ajaran Islam mengenai sholat itu seperti apa. Jadi sisi rasionalnya atau toriko akliyahnya di sini, dia akan mampu membedakan mana pelaksana ajaran Islam dan mana ajaran Islam itu sendiri. Dan ini keduanya beda kan. Yang menjalankan ajaran Islam dengan ajaran Islam itu sendiri, nah itu jelas perbedaannya sangat kentara. Yang satu dalam misalnya yang menjalankan ajaran Islam, nah ini memang dia tidak akan pernah ideal, namanya manusia makhluk khata wa nisyan. Tapi apakah ketidakidealan orang yang menjalankan Islam ini juga artinya ikut menyumbang juga ketidakidealan dalam ajaran? Ya tentu tidak. Ajaran ini berasal dari wahyu gitu. Kalau yang ini perilaku manusia. Nah ini beda gitu. Nah makanya dalam konteks tadi misalkan penelitian tadi tidak bisa kita pakai pemikiran ilmiah, tapi yang bisa kita menggunakan pemikiran rasional dalam arti orang-orang yang tidak bermaksiat, misalnya orang-orang yang bermaksiat tapi dia masih sholat, berarti sholat ini adalah sumber dari maksiatnya. Nah itu adalah pemikiran ilmiah. Jadi pemikiran ilmiah itu, nah dia terkerangkeng statistik seperti itu salah gitu. Nah kalau pemikiran rasional, maka berpikirnya begini, orang itu bermaksiat, lalu dia masih sholat. Nah sholat itu ajaran Islam. Berarti apa? Berarti di satu sisi dia mengalami kelemahan, tapi di satu sisi dia ada niatan baik untuk berubah. Artinya apa? Dia memiliki potensi untuk berubah. Artinya apa? Artinya orang ini tidak akan selamanya bermaksiat. Dikarenakan apa? Masih menjalankan imaduddin. Ya, masih menjalankan syariat Islam imaduddin itu. Tiangnya agama. Nah, itu yang pertama perspektif keilmuan. Kita harus mampu mana yang disebut dengan ilmu yang mengandung pandangan hidup, mana yang ilmu yang tidak ada pandangan hidupnya, terus mana yang metode berpikir akliyah, mana yang ilmiah, itu mana proporsinya di mana. Nah, termasuk juga menghilangkan sakralitas pengetahuan barat yang bertentangan dengan Islam. Jadi dalam perspektif keilmuan ini yang pertama, ini yang agak berat. Jadi ada sejenis sakralitas, ya, ada proses menuhankan ajaran-ajaran dari Barat atau keilmuan-keilmuan dari Barat yang itu seolah-olah betul, yang itu seolah-olah tidak pernah salah. Contoh misalnya politik Barat. Di dalam Islam ada fikih siasah. Di dalam Barat ada politik Barat. Namun kenapa umat Islam sekarang hari ini lebih senang menggandrungi politik Barat ketimbang dengan al-ahkam as-sultaniyah misalnya? Nah,
itu artinya terjadi sebuah sakralitas. Sakralitas bahwa ilmu yang dari barat ini sudah diuji, diambil dari pakar, diambil dari dan sebagainya. Contoh sederhana misalnya konsepsi otak. Orang barat menganggap akal dengan otak sama. Ya kan? Orang barat itu menganggap otak dengan akal sama. Tetapi kalau dalam katakanlah perspektif para ulama itu membagi. Ada yang namanya wijdan, sebuah perasaan. Ada yang namanya kolbu. Ya, kolbu. Yang kolbu ini lebih umum, dia bisa wijdan. Lalu bisa juga maksudnya adalah akal. Di sisi lain setelah akal ini ada juga katakanlah basyiroh, ya, pandangan yang sangat mendalam misalnya. Nah, tidak sampai itu. Orang barat itu tidak sampai menganalisis seperti itu. Dan yang sampai adalah umat Islam yang sanggup membedakan. Karena kalau misalnya akal dengan otak itu disamakan, harusnya gajah itu mungkin ngisi materi kajian malam ini, gajah. Karena otaknya lebih besar daripada manusia, kan? Atau paus yang lebih besar daripada manusia otaknya. Harusnya bisa ngisi kajian malam ini. Tapi kan tidak. Mengapa tidak bisa? Karena mereka punya otak, tetapi tidak punya akal. Nah, coba bayangkan oleh Iwan Fils semua. Jadi dari aspek itu saja, sakralitas mengenai teori-teori otak dari barat, itu sampai hari ini dipakai. Padahal salah itu, keliru sekali. Bertentangan dengan realitasnya tadi itu. Kita kaji demikian, itu nggak masuk di akal. Nah, itulah yang saya maksud, menghilangkan sakralitas pengetahuan barat yang bertentangan dengan akidah Islam. Dan tentunya masih banyak contoh lagi yang lain, apalagi bicara soal hukum, ya, itu sangat terlihat sekali sakralitasnya itu. Nah, selanjutnya perspektif peradaban. Jadi bagaimana membangun peradaban Islam? Nah, tadi yang pertama dari sisi keilmuan, terus dari sisi peradaban sendiri. Nah, tadi ini sudah dikaji oleh Kiai Haji, ya. Jadi perbedaan sikap yang benar bicara soal hadoroh bagaimana, madaniyah bagaimana. Terus yang ketiga, dari sisi dakwah dan ukhuwah. Ini juga penting, gitu ya. Bagaimana umat Islam memahami perjuangan Nabi dalam menegakkan peradaban Islam di Madinah. Nah, itu sudah jelas itu contohnya itu. Tidak bisa kita pungkiri. Nabi berdakwah dari Mekah, akhirnya tiba di Madinah, mendirikan daulah, itu tidak ada satupun sejarawan, ahli riwayat yang menentang itu, yang punya pendapat yang lain. Tidak ada. Itu mutawatir. Itu harusnya jadi keyakinan kita itu sebetulnya. Jadi, membangun peradaban Islam, keyakinan kita adalah mengikuti Nabi, yaitu membangun sebuah negara. Gitu. Membangun sebuah negara di Madinah. Seperti itu. Termasuk juga kita harus memahami dakwah berjamaah. Karena dakwah berjamaah juga dalilnya ini mutawatir. Dari Al-Quran, ya, wa takum minkum ummah, itu kan mutawatir Al-Quran. Sebagaimana juga dengan perilaku Rasulullah SAW dengan para sahabatnya yang membentuk jamaah kutlah dakwah. Itu tidak ada satupun ahli riwayat, tidak ada satupun ahli sejarah yang menegasikan itu, tidak ada. Semua kitab sirah, semua kitab hadis itu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bersama-sama berdakwah berjamaah dengan para sahabat dalam membangun peradaban Islam. Dan yang terakhir adalah membangun kesadaran, itu yang penting, ya. Jadi kesadaran ini yang hari ini kita jalankan, yang hari ini kita sampaikan. Jadi umat Islam itu harus sadar bahwa umat Islam ini memiliki turos. Yang ini, turos ini kalau dibiarkan ya mungkin cuma jadi buku lapuk, ya, buku lapuk yang tersimpan di perpustakaan. Tapi kalau misalnya turos ini diimplementasikan dalam kehidupan, dijalankan, nah itu akan luar biasa. Nah, untuk menuju ke situ, untuk menggerakkan orang supaya mau mengkaji turos, mau mengkaji berbagai macam keilmuan Islam, sehingga nanti akan terdorong untuk menegakkan Islam, ini butuh kesadaran. Nah, kesadaran inilah yang penting. Dan kesadaran ini kembali kepada perspektif keilmuan. Nah, ini adalah bicara soal metode berpikir. Jadi kita harus mampu menanamkan metode berpikir yang benar kepada umat. Metode berpikir ini kalau tidak segera ditanamkan, maka umat akan
kebingungan menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Begitu, Kang Adam. Baik, Ustaz. Lanjut ya. Lanjut pertanyaannya ke Ustadz Aziz. Dalam membangun peradaban Islam, seberapa penting peran sumber daya manusia generasi Muslim, Ustaz? Dan profil kepribadian seperti apa sih sebetulnya yang dibutuhkan itu, Ustaz? Gitu. Ya, baik ya. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, SDM itu ya, kalau kita lihat dalam semua generasi begitu ya, itu adalah subjek jailun fil ardi khalifah, itu adalah sebagai pemain utama gitu ya. Kalau bahasa film itu pemain utamanya begitu. Jadi sehebat apapun alam dunia ini gitu ya, ketika tidak ada manusia ya tidak akan jadi apa-apa begitu. Nah, ya tentu bagaimana gitu ya peran SDM ya, sumber daya manusia yang akan membangkitkan peradaban ya. Ya tentu ya yang pertama adalah yang mesti diisi itu adalah keyakinannya begitu. Keyakinan bagaimana manusia kaum muslimin terhadap Islam sebagai ya dinul haq. Islam itu sebagai innad dina indallahil Islam. Islam itu adalah ajaran yang sempurna gitu ya. Islam itu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad begitu ya. Kemudian itu penting begitu. Maka setiap kali ada konsep ajaran yang mencoba untuk ya menyamakan Islam ya dengan agama lain, kemudian juga kebenaran Islam tidak mutlak, itu ada racun begitu. Itu mesti waspadai, bahaya begitu. Ya, maka bangkitnya ide, bangkitnya pemikiran yang akan nanti gitu ya mempengaruhi kepada ucapan, tindakan, perbuatan itu disulut, itu dipelopori oleh keyakinannya begitu. Nah, dulu Nabi pun juga menyiapkan gitu ya SDM-nya lewat kajian at-tafqih ya, pembinaan begitu ya, intensif begitu. Jadi di Darul Arqam ya, dibina para sahabat intensif ya. Ada kajiannya, ada materinya begitu ya, duduk ya. Nah, itu disiapkan begitu ya. Jadi yang disiapkan, yang ditransfer itu adalah bagaimana thaqafahnya ya. Kemudian nanti dari thaqafah itu akan melahirkan syakhsiyah ya, syakhsiyah yang memang ya siap akan membela Islam, syakhsiyah yang siap akan mendakwahkan Islam, syakhsiyah yang siap akan memperjuangkan peradaban Islam begitu ya. Jadi benteng SDM yang mesti disiapkan itu adalah ya memang SDM, terutama pemuda-pemuda ya yang punya ide, pemikiran, keyakinan ya yang Islam gitu ya, yang meyakini ajaran Islam itu adalah satu-satunya ajaran yang memang ya diridhoi Allah begitu ya, tidak ada ajaran yang lain. Ini penting begitu. Maka ketika ininya lumpuh gitu ya, pemahamannya lumpuh, pemikirannya juga diracuni, kemudian keyakinannya juga mulai dikontaminasi. Nah, maka ini ada penyakit gitu ya. Kalau sudah ada penyakit, ibaratnya dia tidak akan bangkit begitu. Ya, mulai muncul ragu, mulai muncul takut, mulai muncul kekhawatiran. Jadi ibaratnya sudah tidak ikhlas gitu bahasanya. Kalau sudah tidak ikhlas, maka dia sudah ada racun-racun duniawi gitu. Nah, maka yang mesti dibersihkan, yang disterilkan kembali adalah keyakinannya. Ya, dari keyakinan nanti akan lahir kepada ide, pemikiran, thaqafahnya, dari thaqafah untuk ucapan, tindakan, dan perbuatan. Ya, jadi SDM yang siap untuk dibina, SDM yang siap untuk mengkaji, SDM yang siap untuk mempelajari bagaimana sirah nabawiyah, ya, mengajarkan kepada kita tentang langkah-langkah proses menuju ya terbangunnya hadarah ya peradaban Islam di Madinah Al-Munawwarah, ya, yang tentu itu adalah teladan yang paling nyata yang bisa kita teladani dan mesti kita contoh ya, sebab Nabi sebagai uswah hasanah bagi kita semua. Begitu Kang Adam. Ya, baik. Gitu ya. Jadi sebagai uswatun hasanah begitu ya, Ustaz ya. Iya. Kembali lagi. Nah, baik, langsung ke Sadian ya. Sadian, ini bagaimana sih sebetulnya proses untuk kemudian mempelajari kitab Turots? Nah, itu Ustaz.
Iya, syukuran Kang. Jadi ini sudah mulai cukup detail ya pertanyaannya ya. Bagaimana kita bisa mengkaji ya, bagaimana kita bisa mendalami gitu ya. Nah, kalau dari segi ta'lim misalnya ya, dari segi ta'lim tentu kita sudah belajar, sudah membaca dari beberapa literatur, ada faktor guru atau syekh ya, kalau zaman dulu itu yang dia ikhlas dan bertakwa, itu harus disiapkan. Terus juga ada metode belajar yang benar, ada adabnya, ada kemampuan bahasa dan juga wawasan yang luas. Ini dari segi ta'lim itu modal untuk bisa mempelajari kitab Turos itu. Dari segi mafahim ya, kita istilahnya gitulah, dari sisi mafahim, dari sisi prinsipil gitu ya, mafahim. Nah, tak kalah penting adalah faktor mafahim ini, faktor prinsipil ini. Jadi harus ada faktor kesadaran. Jadi harus ada kesadaran dalam mengkaji Turos. Jadi ada keinginan menggebu dari umat Islam itu mengkaji Turos, memahami hakikat Turos Islam yang sebenarnya seperti apa, gitu ya. Kayak tadi misalnya kasus moderasi beragama, yang konon katanya moderasi ini diterjemahkan dari bahasa umatan wasato, gitu ya. Padahal para ahli tafsir sendiri nggak ke situ, gitu, nggak ke moderasi. Malah moderasi itu sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu al-iktisad, gitu, lebih dekat ke al-iktisad. Jadi bukan ke wasat ya, bukan ke situ. Wasat itu akhir sebetulnya, artinya itu the best ya, terbaik. Jadi nggak ke situ. Dari sisi leksika saja udah ya bisa dibilang tidak pas, tidak benar gitu ya. Dari sisi semantiknya kacau, salah gitu untuk memahami moderasi. Nah, ya apalagi moderasi itu sudah, kalau memang moderasi ini memang ada akarnya, ada akar historis, akar turosnya, harusnya dia dari awal kemunculannya tidak pakai istilah moderasi. Kan begitu ceritanya. Malah moderasi ini sebetulnya kalau misalnya kita mengingat apa yang disampaikan oleh linguistik barat seperti Noam Chomsky, itu sebetulnya moderasi ini kan sebetulnya bahasa yang ini ya, lawan dari ekstrim gitu. Nah, Noam Chomsky itu pernah mengkritik itu pas kejadian 9/11 itu ya, mengenai kemunculan ekstrim, ya kan, kemunculan ekstrim and moderat itu dikaji oleh beliau. Jadi itu adalah dari situ sebetulnya moderat itu. Di moderat itu artinya yang tidak ekstrim. Ekstrim itu siapa yang fanatik terhadap ajaran agamanya, ini udah ngaco, udah tidak bagus ya. Nah jadi karena itulah nantilah akhirnya ketika secara prinsipil kita memahami bahwa mengkaji Turos itu harus dari kesadaran, tidak boleh dipaksa, tapi harus sadar. Lalu yang kedua, mengkaji Turos itu katakanlah harus memahami hakikat Turos yang sebenarnya seperti apa. Yang nanti ujungnya ini akan menggerakkan, akan membangkitkan gitu. Dari sisi prinsipil mafahim seperti itu. Nah, lalu dari sisi lebih detail lagi, katakanlah dari segi fun keilmuan, ini saya kira sudah banyak ulama yang sudah menjelaskan ya kalau soal fun keilmuan itu. Kalau kita ambil contoh ada misalkan Imam Asy'ari rahimahullah. Beliau dalam Itmam Diruyah yang kebetulan kita kaji selama ini, pelajari Turos itu pelajarilah dulu kata beliau itu usuluddin. Jadi jangan dulu kemana-mana, usuluddin dulu saja. Nah setelah usuluddin atau keimanannya itu sudah bagus, baru naik nanti itu atau berlanjut ke ilmu tafsir. Ilmu tafsir sudah terkuasai, lalu lanjut ke ilmu hadis. Ilmu hadis terkuasai, langsung ke ilmu usul fikih. Nah, mengapa usul fikih dulu daripada fikih? Kan biasanya kalau belajar di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kadang-kadang dipelajari bareng ya antara usul fikih dengan fikih. Padahal kata Imam Asy'ari sebaiknya dipelajari usul fikih dulu, baru setelah itu fikih. Nah, kenapa? Karena aslun, jadi keutamaan pangkal itu lebih utama gitu. Jadi yang namanya akar itu lebih utama daripada cabang gitu. Lalu setelah fikih belajarlah nahwu, tasrif, ya ini ilmu-ilmu alat ya. Termasuk juga nanti setelah itu ada balaghah. Dan yang lebih menarik lagi kata Imam Asy'ari adalah bahwa setelah belajar itu semua barulah nanti masuk ke
katakanlah ilmu kesehatan lahir. Istilahnya itu ya, ilmu kesehatan lahir, ya seperti medis apalagi ya. Dan tidak boleh melupakan ilmu kesehatan batin namanya, seperti tasawuf akhlaki gitu. Kata beliau seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi sudah disiapkan loh oleh para ulama itu. Kalau misalkan kita bertanya bagaimana cara belajarnya, dari mana dulu kita mulainya, ujungnya kemana, tengahnya yang mana, nah, urutannya yang mana, udah ada. Bahkan dalam perspektif yang lebih tajam lagi untuk disiplin keilmuan ini ada kitab menarik ya kitab trilogi, trilogi Syakhsiyah Islamiyah. Nah, ini kalau mungkin di antara kita sudah ada yang punya, ini kalau belum, ini silakan dicari nih. Jadi ada kitab trilogi Syakhsiyah Al-Islamiyah. Ini ada 3 jilid. Nah, ini isinya menajamkan apa yang tadi dikaji oleh atau yang tadi disampaikan oleh Imam Suyuti itu. Jadi untuk masa sekarang itu ditajamkan lagi dengan, jadi perdebatan-perdebatan misalkan di dalam ilmu tafsir ya atau dalam ilmu usul, perintah itu yang betul yang mana, apakah bermakna wajib, apakah bermakna tuntutan misalnya, atau bermakna tolab ya, yang kuat yang mana. Nah, itu contohnya ya, penajaman seperti itu. Misalkan kalau dalam Turos itu ulama terdahulu hadis itu ada yang mursal. Nah, mursal ini misalnya ada yang menolak, ada yang menerima. Yang menolak seperti apa, yang menerima seperti apa, yang proporsional seperti apa, itu ada di Syakhsiyah Islamiyah dan lain sebagainya ya, termasuk juga kajian mengenai sejarah gitu. Kajian mengenai sejarah, nah termasuk juga kajian mengenai fikih, itu ada di situ. Bagaimana fikih itu sebetulnya mengkajinya seperti apa? Apakah dikaji seperti teoritis? Apakah dia harus dikaji dalam konteks implementatif? Itu di situ dijelasin. Jadi lebih tajam lagi. Nah, insya Allah nanti mungkin pada waktunya insya Allah kalau kita umur panjang, nanti insya Allah kita akan kaji itu sampai 3 jilid trilogi As-Syakhsiyah Al-Islamiyah. Begitu, Kang Adam. Baik, Ustaz. Jadi memang tampaknya pembahasan di forum ini nggak bisa begitu mendetail ya, Ustaz. Ada beberapa hal yang harus dibahas secara khusus begitu ini, Ustaz ya. Nah, masuk tadi trilogi kitab Syakhsiyah Islamiyah, Ustaz ya. Nah, kalau yang mau nyari buku bolehlah nanti para jemaah ya hubungi admin bisa ya, atau cari-carilah di Instagram Vidya Store. Aduh, jadi iklan, Ustaz. Ya, gitu. Langsung lanjut ke Ustaz Azi ya, kayak Azi. Ya. Gini, Ustaz. Bagaimana kemudian cara Islam, kecintaan generasi Muslim kepada Turots Islam, Ustaz, atau warisan kekayaan intelektual Islam, Ustaz. Ya. Baik ya. Terima kasih, Kang Adam. Jadi kalau bicara masalah bagaimana gitu ya, bagaimana cara menumbuhkan ya. Ya pertama tentu ya, kalau saat ini kita melihat bagaimana generasi muda kita begitu gandrung ya dengan games ya, dengan gadgetnya gitu kan, dengan segala bentuk ya tontonan ya, apalagi hiburan-hiburan yang datang dari media sosial begitu ya. Ya memang mereka saat ini ya tadi begitu ya, dikondisikan begitu ya, kemudian disuguhi dengan hal-hal yang sangat bebas begitu. Jadi kecintaan itu ya melupakan ya kepada identitas begitu, kewajiban ya, sehingga umat ini dijauhkan dengan Islam. Nah, salah satu upaya bagaimana menumbuhkan kecintaan kita, ya satu, kita harus tahu apa kewajiban kita sebagai Muslim. Itu penting begitu. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai Muslim itu ya tholabul ilmi begitu. Ya, memahami peta bagaimana menjalani hidup ini dengan ajaran Islam. Sebab Islam ini rambu-rambu begitu ya. Jadi ibaratnya kita sedang naik mobil begitu ya, maka tidak lain kalau kita di jalan itu harus mematuhi rambu-rambu. Kang Adam bisa bayangkan kalau si pengendara mobil itu di tengah jalan, kemudian di jalan itu juga banyak lalu lalang mobil motor yang lain, si pengemudi ini tidak tahu mana gas, mana kopling, mana rem, dan mana rambu-rambu lalu lintas, atau tidak mengupdate begitu ya bagaimana proses hal-hal yang terkait dengan dia sebagai seorang supir misalnya. Itu dia akan ketinggalan begitu dan membahayakan gitu. Nah, begitupun juga kita begitu ya. Sebagai seorang Muslim ketika tidak mengupdate apa yang mesti
yang wajib, apa yang sunat, apa yang mubah, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Sedangkan kita dalam keadaan di dunia ini sedang diuji oleh Allah untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Nah, kemudian kita tidak memahami itu, ya celaka begitu. Ya. Nah, harusnya dari situ begitu. Sehingga dorongan kita untuk mengkaji itu kebutuhan gitu. Sebab kita ini sedang hidup, dan setelah hidup itu akan mati gitu. Nah, setelah mati kita di mana? Itu saat ini. Itu Kang Adam. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada turos? Ya tadi gitu. Kecintaan kita itu harus tumbuh dari posisi saat ini, kita ini sedang ada pada fase duniawi gitu. Nah, fase duniawi itu adalah fase yang memang sangat menentukan. Gagal dan suksesnya kita nanti itu sangat ditentukan oleh fase ini. Nah, kalau kita sadar atas status kita ini, maka kita akan butuh gitu. Bagaimana untuk mengupdate? Bagaimana supaya sampai kepada tujuan? Bagaimana supaya tidak mencelakakan di jalan? Ibarat tadi pengendara mobil tadi. Dia akan mengupdate, dia akan terus begitu ya. Ya, kalau bahasa saat ini dia akan butuh Google Map gitu ya. Ketika memang dia sedang di jalan akan menuju tujuan. Ya pasti dia akan apa? Dia pasti akan usahakan jangan sampai misalnya si gadget handphone itu mati baterainya, lowbatnya atau sinyalnya jelek ya. Nah, kebutuhan akan petunjuk jalan Google Map yang sedang dia gunakan untuk menuju tujuan itu sama dengan kebutuhan Islam sebagai Google Map yang dibutuhkan oleh umat untuk menuju tujuan gitu maksudnya. Nah, selama hari ini Islam itu hanya diyakini sebagai agama ansih gitu ya. Agama keyakinan ya, keyakinan saja, bukan sistem aturan ya. Gitu ya. Awas tuh. Jadi bukan din begitu ya, tapi sebatas keyakinan saja gitu. Nah, bukan politik dan spiritual gitu ya. Tapi Islam hanya spiritual saja. Nah, maka sepanjang itu turoth itu ya hanya sebatas tadi kalau istilah Ustadz Ian jadi tumpukan saja, tumpukan kitab-kitab yang nggak ada manfaatnya. Ya, bahkan juga hanya koleksi saja. Jadi tidak mutajasad gitu bahasanya ya. Tidak mutajasad. Ya, tidak menyatu begitu ya dalam pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatan. Nah, kalau seandainya dipelajari saja itu belum tentu mutajasad, apalagi tidak sama sekali. Gitu ya. Nah, itu. Jadi bagaimana menumbuhkannya? Ya tadi, lagi-lagi sudut pandang, lagi-lagi cara kita melihat turoth itu, lagi-lagi di mana posisi turoth ya bagi kita, bagi kaum muslimin. Nah, sepanjang cara pandangnya salah, sepanjang cara pandangnya tidak benar, sepanjang cara pandangnya tidak dibutuhkan, ya sudah begitu ya. Ada orang yang baca kitab, ya sudah sebatas baca kitab saja. Ada orang yang membuka turoth hanya sebatas bagaimana bisa buat makalah, tulisan ilmiah, ya sudah sampai situ saja. Ada orang yang sama sekali enggak gitu ya, butuh turoth, jangankan tahu, ya jangankan paham, tahu juga enggak, apalagi beli kitabnya, itu sampai situ. Nah, gitu. Tapi kalau kita sudah menempatkan turoth dengan sudut pandang cara yang benar, maka insya Allah kita pun akan punya motivasi untuk memahami dan mempelajarinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi memang gitu ya. Tergantung daripada sudut pandang Ustaz ya. Memang ya jangankan kemudian untuk mencintainya ya Ustaz, bahkan bertanya gitu terus itu apa gitu. Ini memang tugas kami ini Ustaz, sebagai mahasiswa ya, apalagi agent of change yang mengenalkan pada masyarakat begitu. Ini nih warisan kekayaan Islam gitu ya, salah satunya ilmu. Hazanah intelektual. Intelektual. Ya, baik, alhamdulillah Ustaz ya. Ini selanjutnya yakni closing statement ya mengenai membangun peradaban Islam, perspektif turas yang closing statement. Mulai dari Ustadz Ian lah, Ustadz Ian dulu. Maka Ustadz Ian barangkali namanya untuk closing statement. Ya, mungkin ada satu kata kunci berarti kan kalau begitu dari hasil diskusi kita atau talk show kita pada kesempatan hari ini ya. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita harus mau menjadikan turos Islam ini sebagai poros kehidupan kita, dalam arti menjalankan, mengimplementasikan dari sisi praktis gitu ya. Nah, ini ya.
Berarti kita harus mampu membangun kesadaran ini, menjadikan turus sebagai poros kehidupan kita. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi hari ini, sebetulnya saya sangat terpukul ya dengan berita di televisi ya, berita di media mengenai ada seorang yang katakanlah pencari ilmu, seorang terpelajar, dia bunuh diri akibat kasus dengan pacarnya dan sebagainya. Ada itu banyak sekali kasusnya itu, ada dari mulai zinanya, dari mulai depresinya, dari mulai masalah termasuk juga pembunuhan janin dan sebagainya, nauzubillah. Nah, padahal ya ikhwanillah, itu kalau kita katakanlah mau kita itu katakanlah menjadikan turus sebagai poros kehidupan, nah sebetulnya semuanya ini tidak akan pernah terjadi. Saya yakin semuanya ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Begini, di dalam turus Islam, katakanlah di dalam tafsir, itu sudah dijelaskan mengenai wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Orang itu jangan mendekati zina, termasuk pacaran itu kan mendekati zina. Nah, konteks tafsir tuh. Nah, dia meyakini Al-Quran, meyakini ayat itu, ya kan? Itu usuluddinnya. Lalu dalam konteks hadisnya, juga misalnya dia harus memahami bahwa zina itu bisa menyebabkan munculnya katakanlah azab Allah kan gitu. Idza dhahara zina wa riba fi qaryatin kan gitu. Kalau zina riba itu sudah populer, sudah viral gitu, sudah itu menggejala secara umum, nah itu bisa datang azab Allah, bisa datang musibah dari Allah. Itu hadis. Nah, terus juga misalnya dari sisi fikihnya. Nah, dari sisi fikih jelas yang namanya hubungan muda-mudi itu tidak ada jalan yang sah, tidak ada jalan yang solutif kecuali menikah. Karena apa? Karena selain menikah itu hanya kedustaan, kebohongan saja semuanya itu. Bahkan itu bisa jadi menipu. Bahkan itu bisa merusak semuanya, merusak nasab gitu ya. Coba itu fikih tuh, itu fikih. Ya kan? Ada berapa tuh ilmu yang bisa kita ambil dari kasus tadi itu. Jadi seandainya kalau misalnya orang yang tadi depresi itu, yang bunuh diri itu, memahami turus seperti tadi, nah ini maka dia akan selamat. Nah termasuk terakhir itu depresi. Ketika seorang muslim menghadapi musibah, nah itu kan sudah ada itu di dalam akidah, di dalam usuluddin. Termasuk juga di dalam konteks akhlak, adab, atau dalam konteks adab menghadapi musibah, dalam konteks tasawuf akhlakinya misalnya, dalam konteks tazkiyatun nufusnya itu sudah ada. Musibah itu adalah kecintaan Allah. Jadi kalau misalnya tadi dia depresi, salah gitu. Jadi dapat musibah itu sebetulnya itu menghapus dosanya. Tinggal dia bertobat saja kan gitu. Nah, itu. Jadi menjadikan turus sebagai poros kehidupan generasi muslim. Nah, inilah yang harus kita bangun ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu, Kang. Baik, maka selanjutnya closing statement dari Kiai Azi. Maka dipersilakan. Assalamualaikum, Ustaz Azi. Waduh, insya Allah jangan kelempar, Ustaz. Kayaknya ini sinyal. Ya, para jamaah ya, para peserta, kawan-kawan mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang insya Allah, ya alhamdulillah Ustaz Azi masuk kembali, Ustaz. Mangga Ustaz Azi untuk closing statement-nya. Ya, baik, makasih Kang Adam. Jadi begini ya, closing statement